Baik, kita akan lanjutkan materi topologi di R. Tadi kita sudah membahas mengenai pengertian dari titik dalam, titik limit, titik tracing. Nah, kita akan melihat bagaimana kalau kita mendeskripsikan, ya, mungkin membuat definisi dari mengenai himpunan terbuka dan tertutup sebagai perumuman dari interval terbuka dan tertutup. Ya, di sini himpunan A yang merupakan subset dari bilangan real itu disebut sebagai himpunan terbuka jika setiap anggotanya merupakan titik dalam. Jadi kalau Anda punya interval terbuka, ya, seperti interval 0,1 misalkan, ya setiap anggotanya pasti merupakan titik dalam. Ya, karena Anda kalau bisa mengambil, ya misalkan Anda punya X gitu ya, Anda bisa mengambil, ya misalkan apa ya, ya mungkin persekitaran, mungkin saya bocorkan aja ya, mungkin tambahnya gitu ya. Kalau A sama dengan misalkan interval 0,1 gini ya, Anda bisa mengambil persekitaran yang pasti masuk dalam interval 0,1. Jadi misalkan saya punya interval 0,1 seperti ini gitu ya, lalu ada X di sini misalkan begitu, ya saya bisa mengambil persekitaran yang masih semuanya berada dalam 0,1 gitu ya. Jadi ya tinggal masalah X ini lebih dekat ke 0 atau ke 1 gitu ya, X anggota A gitu ya. Nah jadi kan ini jaraknya pasti ini X, yang ini jaraknya pasti 1 min X gitu aja kan. Nah saya bisa membuat, ya jadi ada epsilon sama dengan setengah dari minimal X dan 1 min X begitu, sehingga n epsilon X ini pasti masuk ke dalam interval 0,1. Ya, jadi di sini saya bisa bebas mengambil X yang berapapun di antara 0 dan 1, tapi nggak boleh sama dengan 0 dan 1. Nah, misalkan X yang di sini, ya saya tinggal mencari apakah dia lebih dekat dengan 0 atau lebih dekat dengan 1, begitu ya. X kan bisa di sini juga gitu ya. Nah, saya bisa mengambil epsilonnya supaya nggak mengenai 0 dan 1, saya mengambil epsilonnya adalah setengah dari minimal X sama 1 min X. Ya, jadi tinggal mana yang lebih dekat, saya ambil setengahnya. Berarti kan pasti nggak bakal bablasan. Ya, jadi ya ini contoh yang terbuka, yaitu interval terbuka 0,1 ya. Jadi saya setiap kali mengambil anggota dari A, saya bisa mengambil persekitarannya yang masih masuk dalam interval 0,1. Nah, tapi kalau dibalik gitu ya, lawan terbuka adalah tertutup gitu ya. Suatu himpunan A anggota bilangan real disebut himpunan tertutup apabila dia memuat semua titik limitnya. Nah, di sini interval terbuka 0,1 dia bukan merupakan himpunan tertutup. Karena apa? Tadi saya tunjukkan bahwa 1 merupakan titik limit dari A, tetapi dia nggak masuk dalam A. Berarti ada titik limit yang tidak masuk ke dalam A. Jadi di sini, ya, jadi ini A terbuka, gitu ya, A terbuka. Nah, lalu 1 titik limit dari A, tetapi 1 tidak masuk ke dalam A. Ya, jadi di sini A tidak tertutup. Ya, jadi kalau himpunan terbuka, semua anggotanya harus merupakan titik dalam. Artinya kalau ada yang bukan merupakan titik dalam, maka dia bukan merupakan himpunan terbuka. Kalau tertutup,
dia berarti harus memuat semua titik limitnya. Kalau ada titik limit yang tidak masuk dalam A, berarti dia bukan merupakan himpunan tertutup. Nah, kalau contoh satu lagi, mungkin ya, satu lagi, misalkan di himpunan, saya beri namanya B ya, saya bedakan. Ya, dia merupakan himpunan interval tertutup 01. Nah, dia merupakan himpunan tertutup ya, karena semua barisan yang anggotanya pada interval tertutup 01 ya pasti limitnya nggak akan keluar dari 01, ya kan? Ya, tapi nanti oke lah, ini kalau limitnya mungkin agak sedikit sulit untuk mendeskripsikannya, tapi Anda bisa paham ya kenapa dia bisa membuat seperti limitnya. Ini contoh yang tertutup ya. Nah, tapi B ini bukan merupakan himpunan terbuka. Karena apa? Kita sudah menunjukkan ini satu anggota B, tetapi satu bukan titik dalam dari B. Karena kalau saya membuat persekitaran peserta epsilon dari satu, pasti ada yang keluar dari interval 01. Jadi ada anggota B yang bukan titik dalam, berarti B tidak terbuka. Ya, jadi sebenarnya himpunan terbuka dan tertutup ini adalah perumuman dari himpunan terbuka, interval terbuka dan interval tertutup di bilangan real. Nah, kemudian hal yang menarik lagi itu adalah baik himpunan kosong maupun himpunan bilangan real itu keduanya merupakan himpunan terbuka sekaligus tertutup. Kalau yang bilangan real itu mungkin mudah dipahami ya. Kalau bilangan real mungkin mudah dipahami. Karena apa? Anda mengambil bilangan real, Anda mengambil sebarang persekitaran, pasti masih bilangan real, ya. Jadi Anda bilangan real, Anda ambil sebarang anggota bilangan real, Anda buat suatu persekitaran, pasti masih bilangan real, ya. Berarti pasti dia merupakan titik dalam. Sehingga himpunan R ini pasti terbuka. Kalau tertutup, ya mudahnya limit dari barisan bilangan real kalau konvergen pasti juga bilangan real gitu kan. Dan kalau saya mengambil bilangan real, kemudian saya cari irisannya dengan himpunan bilangan real, pasti juga nggak akan kosong ya. Jadi pasti bilangan real juga memuat semua titik limitnya, begitu ya. Jadi di sini himpunan bilangan real itu merupakan himpunan terbuka sekaligus tertutup. Lalu bagaimana dengan himpunan kosong? Ini yang mungkin tidak mudah untuk diterima, gitu ya. Himpunan kosong itu terbuka sekaligus tertutup. Nah, ini mungkin kita butuh sedikit bermain dengan logika yang barangkali malah tampak agak nggak make sense. Kalau definisi dari himpunan terbuka, setiap anggotanya merupakan titik dalam. Artinya apa? Itu implikasi kan? Kalau X anggota dari A, maka X titik dalam dari A. Nah, bagaimana kalau misalkan A-nya ini adalah himpunan kosong? Implikasi jika T maka Q, A-nya kosong, X anggota A. Pasti ini menjadi suatu pernyataan yang salah. Karena
nggak punya anggota. Jadi X-nya bilangan berapapun pasti nggak mungkin jadi anggota A, karena A ini kosong. Berarti ini kan false. Dan juga nggak mungkin X menjadi dalam A, berarti ini juga false. Salah maka salah itu benar. Ingat ya, kalau implikasi jika P maka Q, kalau P-nya salah, Q-nya salah, itu juga benar kan. Nah, berarti sebenarnya pernyataan ini jadi bernilai benar untuk himpunan kosong. Karena premisnya salah dan juga konsekuensinya juga salah. Ini juga merupakan suatu kebenaran. Sehingga ternyata himpunan kosong juga masih memenuhi implikasi ini. Berarti kosong juga merupakan himpunan terbuka. Lalu dengan argumen yang sama, kalau definisi tertutup ya, berarti kalau X titik limit A, maka X anggota dari A. Himpunan kosong, gimana mau bikin limitnya, ya kan? Berarti pasti juga salah, ya kan? Apalagi X anggota A kan kosong, ini juga salah. Salah maka salah juga benar. Ya, ini mungkin sesuatu yang tidak mudah untuk terima. Loh, kosong kok bisa terbuka secara tertutup? Aneh kan? Tapi justru malah kalau kita berdiri implikasi ini false maka false, berarti implikasi jadi benar-benar, ya kan? Nah, jadi ternyata himpunan kosong itu juga merupakan himpunan terbuka sekaligus tertutup. Ya, jadi ini ya barangkali agak nggak make sense gitu ya. Tapi pada akhirnya ternyata konsisten. Nanti saat masuk ke topologi yang lebih abstrak, nanti ternyata memang himpunan kosong itu harus dimasukkan dalam kategori terbuka dan juga tertutup. Oke ya. Jadi ini mungkin sesuatu yang tidak otomatis sudah terima. Tapi ini implikasi dengan premisnya salah, ya berarti otomatis implikasinya benar. Oke ya. Lalu kemudian apakah itu berarti himpunan itu hanya ada himpunan terbuka dan tertutup saja? Jawabannya enggak. Bagaimana kalau saya punya himpunan lagi, saya sebut C ya. Ini interval yang tertutup di 0, terbuka di 1. Apakah ini terbuka atau tertutup? Jawabannya adalah tidak dua-duanya. Kenapa? Karena di sini 0 bukan titik dalam, dari C, tetapi 0 masuk ke dalam C. Jadi ada anggota yang bukan titik dalam, berarti dia tidak terbuka. Nah, kemudian satu titik limit dari C, tetapi satu tidak masuk ke dalam C. Ada titik limit yang tidak masuk ke dalam himpunannya, berarti dia tidak tertutup. Jadi di sini C tidak terbuka dan juga C tidak tertutup. Ya, dan memang itu juga bukan interval terbuka dan juga bukan interval tertutup. Ya, jadi tidak selalu himpunan itu hanya ada dua macam, apakah terbuka atau tertutup. Bisa juga dua-duanya. Untuk contoh kosong sama real, bisa juga enggak dua-duanya. Nah, jadi ini gambaran bagaimana pada konsep topologi di R, pengertian dari interval terbuka dan tertutup diperumum menjadi himpunan terbuka dan tertutup. Terbuka kalau dia semua anggotanya merupakan titik dalam,
dan tertutup kalau dia memuat semua titik limitnya. Ya, mungkin beberapa contoh yang masih sederhana ya, yang masih trivial seperti itu. Nanti ya kita akan melihat bagaimana sifat-sifat ya antara himpunan terbuka dan tertutup. Dan ini mungkin juga ada ya dua sifat awal ya yang nanti perlu saya bahas juga. Kalau saya punya dua himpunan A dan B yang terbuka keduanya, maka nanti irisannya juga terbuka. Dan kalau lebih umum lagi, kalau saya punya n buah himpunan terbuka berhingga banyak, maka irisannya juga pasti akan terbuka. Ya, kita akan buktikan pada materi berikutnya. Juga nanti kita akan melihat bagaimana kaitan antara himpunan terbuka dan tertutup. Baik, kita akan buktikan sifat bahwa kalau saya punya himpunan A dan B yang keduanya terbuka, maka nanti irisannya juga terbuka. Nah, jadi di sini kan sebenarnya apa? Saya tahu bahwa A terbuka, berarti setiap anggota A merupakan titik dalam dari A. Dan kalau B terbuka, berarti setiap anggota B juga merupakan titik dalam dari B. Oke, mungkin saya akan memberikan sketch of the proof-nya saja ya, sketch-nya saja. Karena mungkin kalau dalam bahasa formal akan agak panjang sedikit gitu ya. Jadi kan sebenarnya di sini goalnya apa? Kan yang diketahui apa? A terbuka, ya A terbuka gitu ya, A terbuka berarti kan setiap X anggota A, X titik dalam dari A ini ya. Lalu B juga terbuka, berarti setiap X anggota B juga merupakan titik dalam dari B. Nah, yang saya mau buktikan adalah A irisan B juga terbuka. Berarti harus membuktikan setiap X anggota A irisan B juga merupakan titik dalam dari A irisan B. Jadi akan dibuktikan A irisan B terbuka, yaitu untuk setiap X anggota A irisan B, X adalah titik dalam dari A irisan B. Nah, kalau saya ambil sembarang X anggota A irisan B, berarti saya punya dua hal yang pasti. Berarti X adalah anggota A dan X adalah anggota B. Kalau X anggota A, berarti dia merupakan titik dalam dari A. Berarti apa? Saya bisa menemukan suatu epsilon 1 positif sehingga N epsilon 1 dari X itu merupakan subset dari A. Dan kalau X anggota B, dia merupakan titik dalam dari B, itu artinya saya bisa menemukan epsilon 2 positif sehingga N epsilon 2X masuk ke dalam B. Nah sekarang kalau saya punya persekitaran dari X, semakin kecil jari-jarinya, yang jari-jari lebih kecil, itu pasti akan masuk ke dalam yang jari-jari lebih besar, ya kan? Jadi kalau misalkan katakanlah epsilon ini kurang dari delta, maka nanti kan N epsilon dari X akan masuk ke dalam N delta dari X, ya enggak? Ya, jadi yang radiusnya lebih kecil pasti masuk ke dalam yang radiusnya lebih besar. Nah, berarti kalau dari dua ini saya bisa memilih mana yang paling kecil, ya, antara N epsilon 1X atau N epsilon 2X.
yang lebih kecil pasti masuk ke dalam yang lainnya. Nah, berarti kalau misalkan saya ambil epsilon ini sama dengan minimal dari epsilon 1 dan epsilon 2, berarti pasti saya akan punya n epsilon x masuk ke dalam A dan n epsilon x juga masuk ke dalam B. Entah mana yang lebih kecil, ya sama saja. Kalau saya mengambil yang paling kecil, pasti masuk ke sini juga masuk ke sini. Nah, berarti kalau dua ini saya gabungkan, dia subset dari A dan juga subset dari B. Berarti pasti apa? N epsilon x juga akan masuk ke dalam A irisan B. Maaf, ini subset. Ya. Jadi misalkan di sini epsilonnya sepertiga, ini seperempat. Berarti yang itu seperempat kan berarti. Nah, yang seperempat ini juga masuk ke dalam sepertiga. Nah, berarti juga akan masuk ke dalam yang A dan juga masuk ke dalam yang B. Sehingga dia akan masuk ke dalam irisannya. Ya, jadi di sini n epsilon x dia akan masuk ke dalam A irisan B. Dengan epsilonnya adalah minimal dari epsilon 1 dan epsilon 2. Nah, artinya karena saya mengambil sebarang x anggota A irisan B, berarti di sini x titik dalam dari A irisan B. Nah, sehingga kita simpulkan A irisan B terbuka. Ya. Nanti untuk yang sifat yang kedua gitu ya, itu kan ada sebanyak n. Ya berarti gampangnya ya seperti ini juga. Jadi kalau misalkan x anggota dari A1 irisan A2 sampai irisan AN gitu ya, berarti kan nanti gimana ya mencabangkannya gimana ya? Berarti kan x anggota dari A1 ini ya, x anggota dari A2 dan seterusnya sampai x anggota dari AN ini ya. Nanti saya bisa menemukan n epsilon 1x subset dari A1, saya bisa menemukan n epsilon 2x subset dari A2 sampai n epsilon nx subset dari AN. Gini ya. Ya nanti saya tinggal pilih epsilonnya adalah minimal dari epsilon 1 sampai epsilon n. Jadi dipilih epsilon adalah minimal dari epsilon 1, epsilon 2 sampai epsilon n. Ya. Berarti nanti n epsilon x akan masuk ke dalam A1 irisan A2 sampai AN gitu ya. Jadi pasti ada persekitaran yang masuk ke dalam irisan dari A1, A2 sampai AN. Nah inilah ya gambaran bukti gitu ya, bahwa irisan berhingga dari himpunan-himpunan terbuka itu pasti juga merupakan himpunan terbuka. Nah tapi hati-hati kalau Anda mencari irisan yang sampai tak hingga banyak, karena ternyata irisan tak hingga dari himpunan terbuka itu ternyata belum terbuka. Saya coba beritahu contohnya ya, supaya ini juga tidak diartikan sampai tak hingga pun nggak masalah. Misalkan saya buat seperti ini, A1 ini adalah misalkan min 1,1, A2 ini adalah min setengah, A3 ini adalah min sepertiga, dan seterusnya AN ini adalah min seper n,
dan seterusnya. Nah, bagaimana seandainya saya mencari irisan A1 dengan A2 dan A3 sampai tak hingga? Bagaimana? Seandainya saya mencari irisan N dari 1 sampai tak hingga AN. Jadi apa hasilnya? Nah, di sini coba kalau A1 irisan A2 bagaimana? A1 irisan A2. Berarti min 1 sampai 1 diiriskan dengan min setengah sampai setengah. Tentunya ini akan menjadi min setengah sampai setengah kan? Nah, ini menyempit gitu ya. A1 iris A2 iris A3. Baca sekarang yang menyempit menjadi min sepertiga, sepertiga. Nah, nanti A1 iris A2 sampai iris AN berarti akan menjadi min seper N, seper N. Nah, kalau ini diteruskan sampai akhirnya gimana? Berarti semakin lama semakin kecil dan tinggal apa? Ini akan tinggal sama dengan himpunan 0 ya. Karena kan min seper N maupun seper N nanti sama-sama dia akan menuju 0. Kalau Anda mengambil bilangan yang selain 0, pasti dia akan keluar dari salah satu himpunan seper N. Nah, berarti di sini irisan dari AN kalau kita teruskan, ya ini seper N menuju 0, min seper N juga menuju 0, sehingga ini hanya menjadi himpunan 0 saja. Padahal dengan 0 ini adalah himpunan yang tertutup. Nah, jadi ternyata apa? Irisan tak hingga dari himpunan terbuka hasilnya mungkin menjadi tertutup. Ya, sebenarnya 0 ini kan sama aja dengan interval tertutup 0,0 kan sebenarnya. Nah, jadi ternyata irisan tak hingga ya, tak hingga banyak himpunan terbuka hasilnya mungkin menjadi himpunan tertutup. Nah, jadi ternyata tidak mudah gitu ya untuk untuk ya istilahnya untuk langsung menemukan keterkaitan antara sifat himpunan terbuka dengan tertutup ya. Terbuka dengan terbuka ya diiriskan terbuka, diiriskan sebanyak n kali juga masih terbuka. Ternyata setelah diiriskan tak hingga banyak baru menjadi tertutup. Nah, jadi itu pembuktian untuk yang sifat irisan dari himpunan-himpunan terbuka. Kenapa saya belum bicara mengenai yang tertutup? Karena buktinya agak sedikit sulit. Tapi kita punya sebuah teorema yang cukup bagus. Ya. Ternyata meskipun suatu himpunan bilangan real itu tidak selalu antara terbuka atau tertutup, tapi ada sifat. Kalau A sifat dari bilangan real dan A merupakan himpunan terbuka, maka komplemennya itu pasti merupakan himpunan tertutup. Dan juga berlaku sebaliknya. Jadi kalau A itu tertutup, nanti komplemennya terbuka. Nah, ini akan kita buktikan pada video yang berikutnya.